Hai, ketemu lagi dengan gua Gemala di Wet Traveler Channel. Jadi kita masih explore Sukabumi nih. Dan di video kali ini gue mau ngebahas persiapan sebelum surfing. Apa aja yang mesti dipersiapkan. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, karena bakalan banyak banget video-video seru, terutama mengenai laut dan outdoor di Wet Traveler Channel. Kita persiapan dulu sebelum surfing. Jadi ini surfboard aku. Surfboard itu kalau untuk yang tadi kan aku udah kasih lihat. Tadi di depan tuh ada beberapa surfboard yang dia bahan itu karet. Itu untuk belajar. Nah, kalau untuk beneran, untuk main beneran itu bahannya dia fiber seperti ini. Meskipun dia terdengar keras, tapi dia gampang banget pecah. Jadi harus hati-hati. Handling harus mesti hati-hati, harus pakai tas segala macam. Kalau naik pesawat apalagi. Dan jangan diinjak di darat, karena dia bisa retak, meskipun dia kuat di lautan. Oke, yang pertama kita harus urus waxnya dulu. Nah, wax itu fungsinya supaya nggak licin. Nah, ini kan udah lama di sini, jadi harus disisir dulu waxnya. Ya, biar agak-agak terbuang dikit lah bagian-bagian yang keringnya. Karena kalau misalnya wax itu semakin lama di atas papan surfingnya, dia semakin keras kan. Kalau misalnya udah disisir ini waxnya, kita kasih wax baru. Dikit sih waxnya, harusnya dia bentuknya kotak besar gitu. Cuman di Jakarta nggak gampang jadi wax, bisa tapi online. Itu biasanya dari kita, berarti dia dari Bali sih banyak ya. Terus bukan buat yang cabut bulu itu ya? Bukan, cabut bulu beda lagi ya buat wax bulu. Ini wax lilin buat papan surfing. Terus dia baunya kayak permen, jadi baunya tuh enak. Nah, nggak kecium. Oke, sekarang kita aplikasiin ke surfboardnya. Biasanya dengan gerakannya memutar, supaya lebih rata aja sih. Jadi ini nggak perlu semuanya ya, nggak perlu sampai ujung di wax. Ini bagian ujung kakiku kalau misalnya berdiri di atas papan, itu yang ujung sebelah sini. Jadi nggak usah sampai penuh semuanya gitu, nggak usah. Terus aku mau ngejelasin juga, ini di bagian belakang tuh ada seperti karet. Ini namanya grip. Jadi fungsinya tuh untuk tempat kaki. Terus kalau lagi melakukan satu trik atau satu manuver di atas papan surfing juga supaya dia ketahan kakinya. Karena bagian setir itu adalah bagian paling belakang papan. Kalau misalnya kita berdiri ya di tengah atau kakinya agak ke depan, papannya cenderung lebih susah untuk dibelok-belokin gitu. Nah, terus ini kan bagian atasnya nih. Bagian bawahnya itu tempat si fins. Tapi ini kan kelihatannya kayak nggak ada fins gitu ya. Karena memang untuk traveling, papanku itu finsnya bisa copot-copot, jadi nggak dipasang mati. Ini untuk sistem yang seperti ini, dia udah nggak perlu skrup lagi. Jadi tinggal dimasukin. Cuman ada keras, ini akan perlu usaha. Oh ya, satu set tuh isinya 3. Ada yang lebih sih, ada yang 4 gitu. Ini kan tempatnya bisa sampai 5 gitu kan. Tapi kalau misalnya hilang 1, itu belinya harus 1 set. Jadi ngeselin kalau sampai hilang 1 atau patah 1. Karena harus beli 1 set dan itu nggak murah. Jutaan gitu kali ya. Fins ini juga, meskipun dia menolong banget, fungsinya sebagai setir, tapi dia bahaya. Karena dia sebenarnya kan keras kan. Jadi kalau misalnya kita jatuh, atau papannya terbang, kena muka, dan itu udah kejadian di saya. Ada bekas luka di sini, itu harus dijahit. Itu karena kena fins. Jadi ini salah satu yang harus diperhatikan banget untuk keamanannya pada saat kita surfing nanti. Dalam, yang bagian rata, itu di sebelah dalam. Sampai bunyi gitu ya. Berarti dia udah terpasang dengan kencang. Terus yang bagian kanan juga, jadi bagian sisi dalamnya tuh dia rata. Bagian sisi dalam rata, kalau dibandingkan dengan bagian tengah kan dia kembung di kedua sisinya kan. Nah, ini kalau misalnya di bagian pinggir itu bagian dalamnya rata, bagian luarnya dia kembung.
Gitu ngebedainnya. Usaha. Biasanya sih lebih gampang kalau pakai baju atau handuk untuk megang gitu. Jadi supaya nggak sakit tangannya. Soalnya lumayan sakit sih, karena kan keras banget dia. Kalau nggak keras juga malah bahaya, gampang copot. Persiapan terakhir, leg rope atau leash atau tali kaki leg rope ya. Kalau nggak ada ini bubar acara semuanya, karena nggak mungkin banget kita surfing nggak pakai leg rope. Bisa aja sih, tapi bahaya kalau misalnya papannya terlepas, itu lebih ke membahayakan teman kita yang ada di belakang kita. Kita juga capek sih, karena kita harus berenang kembali ke darat yang jauh itu kan. Kalau misalnya ada tali kan enak, kalau misalnya papannya lepas gitu, kita jatuh ke air ya tinggal ditarik aja talinya. Nanti papannya akan nyamperin kita gitu. Beres persiapannya.